Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata manusia tidak bisa head to head dengan devil. Nggak bisa. Perlu bantuan Tuhan, perlu bantuan Allah. Dalam buku ini saya sebutkan sang motivator sejati. Orang kayak saya ini motivator bohong-bohongan. Para motivator pura-pura atau bohong-bohongan. Karena sebetulnya motivator sejati itu adalah Allah, Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan kita ini manusia terhormat atau tidak terhormat. Jadi di situ di buku itu sang motivator sejati itu awaken your inner power. Ya, kekuatan dalam diri kita ini harus bangkit. Kemudian self healing power. Kita mempunyai kemampuan penyembuhan dalam diri kita sendiri. Buku ini menggambarkan bagaimana Allah, bagaimana Tuhan itu membantu kita untuk terjadinya purifying, penjernihan pada hati kita yang terbebani tadi itu. Masya Allah, luar biasa. Yuk kita lihat gambar berikutnya. Sang motivator itu bermakna juga sebagai motivator, advisor, coach, trainer, guardian, apapun namanya. Jadi Allah itu, Tuhan itu pada diri kita ini memerankan sedang kita bersusah payah, sedangkan kita sedang dalam kondisi stres, ya, merasa bebannya banyak sekali, ada seorang dokter yang mau bunuh diri gara-gara problema keluarga. Sudah jadi tidak ilmiah, mau bunuh diri, mau minum baygon, hilang rasionalitasnya karena beban batin yang dihadapinya tidak sanggup dihadapi. Tapi hanya dengan mengungkapkan satu kata-kata, dan ini terjadi, ini nyata waktu mereka ikut training saya. Dalam pelatihan itu saya sampaikan, seberat apapun Tuhan menurunkan beban ke pundakmu, Tuhan telah lebih dulu menyiapkan pundakmu perkasa, lebih perkasa dari beban itu. Itu diambil dari ayat Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa ma maktasabat. Jadi manusia dengan Allah itu tidak memiliki kapasitinya. Kalau seandainya bebannya akan turun tuh 1000 kilo ke pundak kita, Tuhan sudah lebih dulu menyiapkan pundak itu punya kemampuan ribuan kilo. Nah, ini Allah Tuhan sebagai advisor, sebagai penasehat, sebagai motivator. Jadi banyak sekali isi kitab suci itu yang isinya adalah nasihat buat kita, motivasi buat kita, pelatihan, pendidikan, pembinaan buat kita. Jadi kita minta Allah untuk hadir pada jiwa kita untuk terjadinya proses healing, purifying, penyembuhan dan penjernihan. Gambar berikutnya kita lihat. Ini buku yang ketiga ya, manajemen perubahan diri, change management. Kawan-kawan sekalian, bulan Ramadan inilah yang mendorong kita untuk melakukan banyak sekali perubahan. Muncul gairah kita. Setelah kita memahami tentang destroyer jiwa kita, ingat devil need body. Bapak Ibu boleh nonton film Mary. Filmnya itu agak-agak horor sedikit. Gitu, judulnya Mary. Dalamnya ada kalimat, si aktrisnya bilang, devil need body. Iblis itu membutuhkan tubuh. Ketika dia merasuk pada tubuh manusia, dia akan merusak manusia itu, dan tubuh yang sudah dirusak itu akan menjadi media devil tadi, iblis tadi, untuk merusak orang lain. Maka hati-hati, kita harus bergaul dengan orang-orang baik. Kalaupun bergaul sama tidak baik, kita siapkan benteng kita untuk tidak terkena pengaruh tidak baik itu. Energi negatif itu menular, kawan-kawan sekalian. So be careful. Kalau bisa di tempat kita bekerja, semua kawan-kawan, sahabat-sahabat kita punya energi batin yang positif. Karena semuanya berkeinginan untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri. Manajemen perubahan diri. Jadi bulan Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana how to change, bagaimana hijrah. Kita mengalami hijrah. Jadi secara otomatis hati yang mulai berproses untuk menjadi makin bersih, kita punya gairah untuk melakukan perubahan pada diri kita. Coba lihat gambar berikutnya. We need healing and purifying. Ya, lanjut lagi.
ya tadi sudah sampaikan. Lord, only you can change me. Ini saya fotokan buku yang saya suka membacanya, Tuhan, ini kayak atur ya, yang nulis buku, Tuhan, hanya Engkau yang bisa merubah aku. Nah, ini artinya kita minta bantuan Allah untuk merubah diri kita ini dari dalam. Jadi perubahan itu dari dalam. Change from within. Bagus banget. Kawan-kawan sekalian boleh baca buku ini nanti. Ya. Kemudian berikutnya, aduh, waktunya tanya jawab. Oke. Saya minta waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan, nanti setelah itu baru tanya jawab. Nah, Safir, ini judul bukunya Change, Move On, Hijrah. Jadi ada gairah kita untuk hijrah. Kemudian buku berikutnya itu tentang otomatis kita mempunyai gairah untuk meraih 1.000.000 bintang. Buku yang keempat ini menggambarkan secara otomatis kita akan mempunyai gairah untuk meraih 1.000.000 bintang. Banyak hal yang akan kita pelajari, kita punya gairah, kita punya kecermerlangan berpikir, ya, kita akan meraih 1.000.000 bintang. Ini secara otomatis gairah itu muncul pada diri orang-orang yang sudah mengalami pencerahan, kemudian sudah melakukan move on dan melakukan hijrah, ya, Safir. Berikutnya lagi buku kelima, langsung aja, karena kita akan masuk ke tanya jawab, ya. Buku kelima, terus yaitu tentang true leader, the true leader. Bagaimana menjadi pemimpin yang sebenarnya untuk diri kita, untuk kelompok atau kecil kita, dan untuk masyarakat kita. Kemudian puncaknya adalah menjadi manusia mendunia unlimited. Jadi menjadi manusia yang bebas begitu, cahaya hatinya memancar dimanapun dia berada. Orang happy karena dia berada di sekitar orang-orang itu. Mudah-mudahan pengantar-pengantar ini menginspirasi kita bahwa banyak sekali yang perlu kita raih, banyak sekali yang akan memberikan kita inspirasi untuk membangkitkan gairah di bulan Ramadan ini, dan bulan-bulan berikutnya menjadi bulan yang menjadi nikmat. Demikian, Assalamualaikum.